datang di channel kami Anak Mama. Sekarang gue berdiri tepat di jalan antara perkampungan dan perumahan di daerah Bekasi Selatan, Jatiasih. Oke, gue sekarang sedang bersama orang sekitar, namanya Bang Davin. Dan gue bakal nanya satu pertanyaan sih. Jadi cerita singkat apa sih yang membuat tempat itu menjadi dijuluki spooky, menyeramkan gitu? Pernah ada apa sih di sini? Kalau di sini warga sekitar tuh sering lihat kuntilanak. Di situ sering lihat juga kuntilanak merah. Oke. Cuman kuntilanak ini di sini biasanya disebutnya namanya Putri. Putri. Oke. Kalau untuk ceritanya namanya Putri saya kurang tahu. Oh, kenapa dinamain Putri nggak iya. tahu ya. Oke. Kalau Bang Devin sendiri pernah nggak ngerasakan atau mungkin temennya, keluarga deketnya mungkin? Oh sering. Apa Karena tuh? Karena saya sering nongkrong di Tanggul kan. Oke. Jadi pas lagi nongkrong nih. Jam-jam berapa tuh? Jam 11 lah sampai jam 2. 11 malam sampai 2 dini hari ya. Iya. Oke. Ada yang nimpukin. Terus saya mau ke tempat tongkrongan kan. Tempat tongkrongan terus dilihat nih kayak rame. Ternyata pas saya samperin sepi. Oke, jadi ini yang membuat orang-orang sekitar tuh jadi takut lalu lalang di sini Iya, gitu ya. betul. Yang jadi orang tuh kayak di sini kasih penerangan sekarang ya. Sekarang dulu mah nggak ada. Dulu nggak ini, ada? Nggak ada. Oke, tapi kayak portal ini dulu dibuka apa tutup? Dulu juga nggak ada ini portal. Oh, jadi Sekarang tutup. baru dibikin dan baru ditutup. Sama Oke. kayak dikasih lampu nih baru-baru ini. Baru-baru ini. Ah. Oh, dulu nggak ada, gelap Dulu gulita nggak banget ada. nih. Cuman dulu nggak ada juga. Nggak ada yang berani lewat. Takut lah. Oke. Jadi itu menurut Bang Devin mengenai tempat ini, sejarahnya tempat ini spooky gitu. Jadi tim Anak Mama datang sini untuk membuktikan bahwasannya apakah tempat ini memang spooky menurut sejarahnya yang tadi ada putri, ada kuntilanak. Dan kali ini kan membuktikannya bahwasannya tempat ini tuh beneran spooky nggak sih? Oh, gua kasih tahu ya, sebelah kanan itu adalah pohon pisang, kanan kiri sih pisang. Cuman sebelah kanan gue ini datarannya lebih tinggi. Kalau kiri ini dia jatuhnya udah kali. Kayak apa? Kayak jurang kali ya? Jurang terus kebun sedikit. Iyalah. Terus sana udah kali. Kali ini juga kalinya bukan kali buatan, kali ini kali aktif, jadi menghubungkan antara Cibubur, Cikeas dan Cilengsi masuk Ya. ke kali sini. Oke. Kalau menurut gue sih ya, kalau di jalan ini tuh sebenarnya spooky-nya karena memang gelap dan kanan kiri tuh emang nyeremin gitu. Cuman kalau semisal nih gue disuruh warung gitu kan malam, Gue juga ogah lewat kalau sini. emang nyokap gue bilang ini suruh belanja dadakan sih gue berangkat. Cuman kayak sebatas Yakin lu berangkat itu? beli mie instan atau apa, kayaknya mikir-mikir deh. Besok pagi aja gitu. Kecuali urgent untuk beli obat. Arjen Ya. Arjen. Oh, urgent. Iya, Sama aja kita orang Indonesia. dan ini kata menurut orang sekitar, jadi ini lampu-lampu ini tuh baru Anak Mama, jadi kayak baru dipasangin biar lebih terang lah. Karena kalau ini dimatiin, tadi tuh gue udah kerja sama juga sama keamanan setempat buat matiin. Itu bener-bener gelap banget. Apa-apa. Oke, bisa Anak Mama lihat di rumah mungkin nih nggak tahu gaya gravitasi atau apalah, tapi ini daun gerak sendiri, dia berhenti lagi, tadi gerak lagi, cuman belum ketangkap kamera. Oke, jadi kita masih berada di jalan Penghubung ini. Ya. Kali ini udah mau sampai bawah ini. Jadi sekitar jalan itu sekitar panjangnya sekitar 200 meteran. Ya 200 meter dari atas tadi lah. Karena kan jalan nanjak gitu, jadi sekitar 200 meter. Pohon gede, pokoknya udah nggak ada pemandangan. Jadi kanan pohon gede, kiri itu pohon pisang banyak banget. Oke, dan bisa dilihat ini ada karung-karung buat sebenarnya karena ini tanggul, jadi kayak buat Penahan air aja. Penahan air aja. Cuma tanggul. karena ini yang nih kayak kayu ini tanggul nih. Ya tapi nggak begitu tinggi sih seginya, tapi ya Dan ini karena jalan tanjakan, mungkin pas udah nyampe perumahannya tinggi tuh tanggulnya. dia di bawah tinggi tuh. Nah ini masih pohon pisang aja. Nah, di sini katanya ini sebelah kiri ini ada yang kuntilanak itu bernama Putri. Kanan ini katanya macan, tadi yang kata Devin cerita. Ada apa? Ada macan. Macan itu terkadang suka apa sih kalau namanya memasak? Mengaung. Bukan mengaung, apa namanya? Memunculkan diri. Susah sekali ya. Diri macannya. Dan di sini tuh terkadang kata kalau orang sekitar tuh di sini spooky-nya itu putrinya sering menangis. Oh, Putri malu. Aduh. Oke Anak Mama, sekarang kita sudah di penghujung jalan ya. Dari jalanan inilah. Jadi di belakang kamera tuh udah Portal dan balik portal itu udah ada perumahan. Gue nggak enak lah maksudnya. Kalau di atas kita ini yang tadi gue bilang perkampungan. Gitu.
Dan kalau menurut gue sih tempat ini spooky karena memang keadaannya pohon-pohon, jurang, terus ya udah gelap gitu. Dan merasakan sih gue nyium doang tadi, nyium bau anyir Dan sempat melihat daun itu bergerak sehelai doang. selai doang. Jadi Sehelai. Jadi ada 3 daun kering nih. 3 daun kering. 3 daun kering Heeh. yang gerak tengah-tengah. Allah, Gitu. mantap. 3 daun kering, oke. Dan di tim kita itu ada namanya Rere, tim kita juga. Dan kita juga. Dia itu bisa disebut, gue sebutnya apa ya? Paranormal investigator aja. Kalau paranormal experience. Enggak, itu Oh, bukan. agak Bukan. Ada. paranormal investigator. Gue pengen tanya dia apa yang dia rasakan, terus apa yang dia lihat. Ya udah gitu. Iya, Di dia tempat dari tadi sibuk sendiri bolak-balik istrikaan, capek gue Jadi gue ngeliatnya. pengen tahu. Jadi kesimpulannya tutup lewat dia aja ya. Iya, Tempat ini kesimpulannya- spooky apa enggak? Iya, kesimpulannya. Ada putri yang tadi dibilang atau enggak? Ya udah gitu aja. Oke, boleh. Nanti masuk frame. Silakan di tengah Bapak Dere. Push. Loncat. Dia kelinci. Dan komprot. Oke, gimana? Jadi gimana bos? Menurut lo tempat ini tuh spooky apa enggak? Terus yang tadi diceritakan oleh orang sekitar, oleh tadi bapak security, terus sama Bang Devin juga yang undang kita kesini. Itu menurut lo make sense gak ceritanya? Ada kesamaan atau jauh banget bedanya? Kalau menurut gue sih emang di sini dari tadi gue mau coba masuk ke kebun-kebun pisang. Wih, wah lo breakdance bro, jangan terlalu ini. Oke. Gua breakdance. Mau masuk ke kebun-kebun pisang, cuman Oke, karena oke. habis hujan Heeh. blok banget ya kan, Blok banget. Nah, Kalau kata orang sini tuh blok D. blok D. Alamat. Belum. Enggak, ini kan blok, cerita blok. horor, cerita horor. Blok. Nah, tadi benar cuman gitu, Memang karena tapi- blok sih, jadi penelusurannya kurang. Ya, Ya, sebenarnya mungkin- kita juga mau ngajak anak mama nih mau ke kiri ke kanan, tapi karena emang nggak memungkinkan tadi gue bilang, jadi nggak bisa. Ya, Oke, jadi Cuman- lanjut bos. tadi paling cuman interaksi kecil aja. Seperti apa tuh interaksinya kalau boleh tahu? Tadi gue yang Saya? tadi daun itu sempat gue Nah itu apa Re? Yang daun iya. gerak sendiri dia. Tadi kalau Angin kah? sempat ketangkap kamera Kalau daun. angin tuh nggak mungkin. Pasti Angin gerak karena semua kan ya? ada 3 daun kering nih yang tadi gue bilang nih. Nah, Pasti gerak semua kalau angin. Apa ditiup? disedot Oh, kayak begini nih. Ayo lanjut ah. Iya, jadi tadi cuman minta sedikit pembuktian aja sama makhluk yang ada di situ untuk menunjukkan eksistensinya. Cuma mungkin dia nggak bisa mewujudkan dirinya. Oh, yang tadi lo bilang setan, tunjukkan pesonamu. Tetenet. Oh, ini dari 17 tahun dengan penampilan gagah berani bewok. Enggak ada. Alah. Ketawa mulu. Oh, jadi karena lu perlu nunjukin eksistensinya dia. Ya, Nah, cuma cuma cuman mereka nggak menampakkan secara dohir. Dohir tuh apa? Dohir itu mata fisik, jadi melalui batin aja mereka Oh. menampakkannya. Nah, Sebenarnya sebenarnya seperti gua Bugis nih nggak bisa merasakan apa-apa nih, gara-gara mereka tuh ya walaupun cuma menampakkannya lewat batin. Nah, tapi kalau yang gue kayak nyium tadi bau anyir itu, ya itu dia yang tadi gue suruh gerakin daun itu di tempat yang Nah, bawahnya gue tadi. pengen tahu nih, kan tadi kan kita nyium bau anjir deket nih. Itu apakah si setan ini deket kita atau kan jauh kalau dari kita? kata orang kan kalau kuntilanak Iya, kalau suaranya ketawa deket dia jauh. jauh. Kalau dia ketawa jauh dia deket Minta lagi. jemput. Tapi terkadang kalau nggak ketawa tetap muncul. Ya, terus. Ya, kayak Tadi gitu jauh? Tadi di yang pohon ada daunnya itu loh. Mungkin nanti bisa anak mama lihat di rumah, lihat lagi ya di Ya, rewind mungkin ya. mudah-mudahan dimasukin sama editor Nah, kita. terus kalau si Putri Ah, itu bener namanya Putri, bener merah atau putih gitu? Putri. sebenarnya kalau misalnya dari sosok jin yang ada- ada nama-nama kayak begitu, ada sosok itu sebenarnya hasil dari manipulasi pikiran manusia aja. Oh, berarti orang-orang sini yang namain Putri gitu. Ya, Nggak jadi ada hubungannya dia. berarti bukan dia itu sebelum meninggal emang namanya Putri, bukan enggak. Putri. Jadi kalau menurut gue, Salju. Main. siapapun yang meninggal itu kan ada di dalam Al-Quran, itu semua ruhnya kembali ke Allah kan, dan dikunci di sana.
Nah, jadi untuk penampakan-penampakan yang mengaku arwah ini, arwah itu, arwah Iblis. ini, bukan iblis juga, tapi itu hasil dari pikiran manusia yang bahwa di sini. imajinasi. Ya, kayak contohnya sebelumnya ada sekelebatan. Lu ngomong ke Bugis bilang ke gua, itu tadi ada kuntilanak, padahal lu bilang kan sekelebatan doang. Iya, itu gue percaya itu. Nah, akhirnya Bugis nyampein ke gua kuntilanak, akhirnya sosok Tersebar. tersebut menangkap energinya Bugis kan. Akhirnya dari energi yang dibilang kuntilanak, pengakuan ini itu, akhirnya mereka bisa menghimpun Iya, itu gua- energi, akhirnya mewujudkan benar sosok dia jadi kuntilanak dan mengaku-ngaku pembunuhan, korban pemerkosaan dan lain-lain gitu. Itu gue pernah ini nonton Ustadz siapa tuh di YouTube. Jadi kalau kita orang pertama yang melihat bahwa sana itu kuntilanak, Bugis lagi bersabda. bukan. Oke. Gua mengiyakan, begitu. punya statement dia bahwasannya kalau kita menstatementkan kalau itu di sana ada kuntilanak, nyebar nih ke lu nyebar ke warga kuntilanak. Oh, jadi kayak Lama-lama dia jadi. sekedar dari berawal mitos jadi fakta. Coba aja nih orang Indonesia kalau bilang di sana ada mumi, udah mumi, ada mumi pasti. Ya bener gak deh? Iya. Gue pernah ini. Jadi energi dia semakin besar gitu Iya. untuk penampakan dirinya. Ya, menangkap dari pikiran ataupun sugesti manusia. Wih, punyilat bos. Iya. Oh, oke. Jadi Ya begitu. Udah. Apalagi. Nah, Udah, jadi menurut lu kesimpulannya apa? nah, kesimpulan gue, Kesimpulannya di tempat tempat ini layak untuk dilewati apa emang kalau malam jangan, kalau apa kesimpulannya apa? kesimpulannya sih kalau Membahayakan nggak yang ada di sini? membahayakan atau tidak tadi balik lagi, kalau misalnya suges atau kepercayaan masyarakat itu membahayakan, yaitu mereka jadinya tambah kuat, tambah membahayakan. Tapi kalau kitanya biasa aja, mereka energinya juga menurun gitu. Jadi harusnya sih tempat-tempat seperti ini harusnya diramaikan aja gitu. Jangan dibuat tambah horor, karena ini kayak kita tuh memberikan wadah untuk mereka. Kalau kita takut, Ya biasa aja lah. ya biasa aja. Jadi tempat ini Coba. spooky apa enggak? nanti gue pengen jadi developer di sini buat rumah ya kan. Iya, Ya, boleh. Gimana tuh? Jadi tempat ini spooky apa enggak? Menurut lo? Lumayan. Lumayan. Jadi spook. Enggak pakai key. Karena enggak spooky banget. Bukti banget. Spooky apa banget? Spooky banget. Spook aja lah ya. Spook aja. Menurut lo? Oke. Ya jadi gitu. Anak mama tempat ini ya spooky tapi ya masih middle aja lah. Bukan karena kita sejago. Karena Tapi emang karena kita jatuhnya awam juga sih, Iya. jadi kita belum bisa merasakan apa-apa Dan kecuali kita masih belajar, ya. melihat daun yang tadi doang itu sama bau anyir sebenarnya kita konten ini tuh tidak mencari hantu. Iya. atau tidak mencari sensasi Iya. Iya. atau mencari Kontroversi. Tapi kita menjawab keresahan warga sekitar. Dan berawal dari kita tuh penakut sebenarnya. Cuman mau membuktikan dan melawan rasa. Enggak, gue mau jawab lu terus juga. Gitu maksud gua, lu gua enggak akan sono. Apa nih? Udah. Jadi gitu, tempat ini spooky. Sampai bertemu di penelusuran berikutnya. Jangan lupa subscribe. Like Encer.